Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, kita sekarang bertemu di program kajian Kini Jawab Pos TV yang hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan saya Isa Ansori kali ini bersama ibu-ibu Majelis Taklim, ibu-ibu muslimat dari Jamaah Masjid Al-Ikhlas Sedati Gede Sidoarjo. Dan bersama kami ada narasumber Romo Kiai Haji Farmadi Hashim dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Yai. Alhamdulillah berkat panjenengan. Saya agak terjeda tadi ngelihat Yai, waduh. Sudah luar biasa. Alhamdulillah segar. Selama beberapa hari Yai terus keliling sosialisasi, evaluasi karena bidang beliau ini di bidang perhajian yang dari tahun ke tahun nggak pernah berhenti nih. Muter sebelum berangkat. Pembekalan. Setelah pulang evaluasi. Setelah pulang evaluasi. Gak capek ya? Ya sebenarnya capek. Capek juga ya. Sudah tugas. Baik. Ibu-ibu siap nggih? Sampun sarapan? Oh belum. Nanti kita sama-sama sarapannya. Masih jam 5 pagi kan sarapan. Baik, Yai, untuk materi yang kita bicarakan hari ini atau pagi ini terkait dengan 5 keutamaan umat Muhammad. Moga ya. Baik, terima kasih. Sebuah referensi Tanbihul Ghafilin bi ahaditsi Sayyidil Anbiya wal Mursalin yang ditulis oleh Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkan pada halaman 291. Di sini dijelaskan bahwasanya Allah Ta'ala akrama hadhil ummah bi khamsi karamatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memuliakan umat Nabi Muhammad. Berarti termasuk kita kan, umat Nabi Muhammad bi khamsi karomatin dengan 5 kemuliaan dibanding dengan umat-umat Nabi yang lain. 5 kemuliaan. Pertama, khalaqahum du'afa'a hatta la yatakabbaru. Allah sengaja menciptakan umat Nabi Muhammad itu umat yang lemah. Hatta la yatakabbaru, agar supaya tidak sombong. Jadi Allah memang sengaja, Ustaz Isa Ada Ansori, hikmahnya di situ ya. menciptakan umat Nabi Muhammad itu umat yang lemah. Sudah lemah, sombong. Sudah miskin. Gak pantas belas. Jadi nggak pantas kan ya Bun. Sudah miskin, sombong. Iya. Miskin, berulah. Iya. Lemah, sombong. Kalau misalnya kaya raya, sombong sih, ya juga nggak boleh. Cuma karena begini, dalam sebuah hadis yang saya baca itu, yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Nasaihul Ibad itu, orang yang kaya itu dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nabi yang lain. Engkau kaya, kenapa kau enggak ibadah? Kata Allah. Engkau kaya, kenapa enggak sholat? Engkau kaya, kenapa enggak sujud? Kenapa enggak baca Al-Quran? Kenapa enggak haji dan umroh? Padahal Nabi Sulaiman itu jauh lebih kaya. Karyawannya banyak. Gudangnya banyak. Wa huwa lam yatrukil ibadah
mereka enggak sombong, tidak meninggalkan ibadah, ya sujud juga pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad ini annahu khalaqahum du'afa'a hatta la yatakabbaru, agar supaya tidak sombong. Rasulullah di saat berdakwah menyebarkan kalimat tauhid di tengah-tengah orang kafir Quraisy, tepatnya di Taif. Berbagai macam rintangan, hambatan dan cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah. Rasulullah dikatakan sinting, Rasulullah dikatakan gila, Rasulullah dilempari dengan kotoran-kotoran anjing. Rasulullah sabar, Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak emosi. Rasulullah seandainya bermodal sombong misalnya, saya ini nabi, minta kepada Allah pasti diberi. Pasti dituruti. Bahkan juga ada tawaran dari malaikat Jibril, Muhammad, saya tidak rela melihat engkau diperlakukan semacam itu. Maka izinkan saya Muhammad untuk berdoa, memohon, meminta kepada Allah agar supaya orang kafir saat itu dimusnahkan oleh Allah. Coba seandainya sombong Rasulullah, ya jarno terus saya terus. terus. Jarno aja. Nah, tidak. Bahkan yang keluar dari bibir Rasulullah Muhammad SAW doa yang indah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Selamatkan mereka ya Allah, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak faham bahwasanya Muhammad ini adalah Rasulullah. Annahu khalaqahum du'afa hatta la yatakabbaru. Nah, mereka belum tahu. Ya. Sudah punya mobil cuma sewa aja. Sombong. Tapi lumayan bisa sewa gitu. Makanya sudah punya mobil sewa ya lumayan bisa nyewa daripada enggak. Jadi cara bersyukur kan begini. Ya alhamdulillah saya masih bisa bawa mobil meskipun jelek. Tetangga sebelah sepeda motor. Alhamdulillah saya masih bisa sepeda motor. Tetangga sepeda ngontel. Yang ngontel masih berpikir, alhamdulillah saya bisa ngontel. Yang sana jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki. Sebelah lumpuh. Jadi bersyukur tanpa batas. Bersyukur tanpa batas kehadiran Allah Subhanahu wa taala terhadap rizki. Yang lumpuh itu loh masih berterima kasih kepada Allah. Tetangga sebelah sudah wafat. Nah. Baik, bisa kita jeda dulu sebentar, Yai. Mohon waktu, kita jeda dulu untuk memberikan kesempatan pada pesan-pesan yang lewat. Dan ini baru mukadimahnya ya, dari bahasan kita tentang 5 keutamaan dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jeda dulu permisa sebentar. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, kepengan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa.
Pemirsa, Anda mengikuti program kajian kini di Jawa Pos TV yang hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan saya Isa Ansori bersama Kiai Haji Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, dan juga bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim atau ibu-ibu muslimat dari Masjid Al-Ikhlas Sedati Gede Sidoarjo. Dan kita ada di program kajian kini. Inspirasi. Baik, tentang 5 keutamaan umat Muhammad tadi, Farmadi sudah menyampaikan satu, diantaranya adalah annahu khalaqahum du'afa, lemah. Iya, menciptakan umat Muhammad ini diciptakan dalam kondisi yang lemah. Ada hikmahnya supaya tidak sombong. Yang cantik karena bisa beli make up. Ya. Aku kok. Aku kok. yang lain kan nggak bisa. Yang ganteng kayak Ustadz Isa, jasuanyar kok. Gitu. Hatta la yatakabbaru, mengajarkan kepada kita agar kita ini sopan. Ya. Lalu tawadu, baik itu kepada orang yang lebih kecil maupun yang lebih besar. Itu kan kaitannya dengan ketergantungan kita sebagai manusia pada Allah Subhanahu wa taala ya. Betul. Kalau kita diciptakan dalam keadaan serba bisa, itu jangan-jangan melupakan yang menciptakan kita ya. Kendati pun diciptakan serba bisa, Yeah. di hadapan Allah itu kita kecil. Lemah. Ayo coba, orang yang kaya sekalipun, cantik sekalipun, ganteng sekalipun, di saat sujud pada Allah Subhanahu wa taala, apa mentingkrang? Enggak kan? Tetap dahi kita, meskipun mohon maaf Bunda, meskipun bedak panjenengan mahal misalnya, Yeah. ya tetap harus sujud. Masa kalau sujud nggak nempel gara-gara bedak? Nah, gara-gara enggak eman mahal. Eman. Termasuk di Arafah. Iya. Saat kita wukuf di Arafah misalnya, contoh kecil saja. Meskipun saya berangkat ke Mekah misalnya, karena kaya raya, pakai baju baru, bla bla bla, yang dipakai 2 helai Ya, kain. putih itu, ihram, Kain itu pun nggak pakai celana dalam bagi yang laki. Memang sudah harus begitu. Panjenengan nggak bisa, loh, kalau yang laki nggak boleh pakai celana dalam, yang perempuan nggak boleh. Sudahlah, pokoknya ngono. Itu semua yang dipakai hanya itu, 2 helai baju itu, kain, yang satu untuk sarung, yang satu untuk Selempang. Meskipun Ustadz Isa Ansori bawa jas-jasan mahal sekalipun karena orang kaya, engkau diisi, itu menandakan ya semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk meskipun Ustadz Isa Ansori orang yang paling kaya, pemilik masjid ini, misalnya, kalau datang terakhir ya duduk belakang. Yeah. Di depan sudah dipenuhi oleh jamaah yang datang duluan. Jangan karena saya yang bangun masjid, saya yang pasang AC, saya harus duduk. Enggak. Kalau pengen begitu ya datang duluan. Hatta la yatakabbaru, agar supaya tidak sebab. Biasanya manusia ini kalau diuji karena tidak mampu, kadang kuat. Karena kemiskinan kuat, kuat. Tapi kalau diuji, diuji duit punya, rumah punya, semua ada, kadang hati berubah. Hati berubah. Yeah. Berubah. Jangankan gitu. Masya Allah, bunda itu cantiknya ya Allah, luar biasa. Begitu mendengarkan sang ibu, aku kok. Padahal yang menciptakan itu adalah sang Khalik. Yeah. Allah Subhanahu wa taala. Enggak nunggu lama kalau Allah punya mau. Tsunami, mohon maaf, naudzubillah. Tsunami di Aceh yang paling besar, enggak berapa menit hancur lebur kalau Allah punya mau. Makanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini kita orang yang paling kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatta la yatakabbaru, agar supaya tidak sombong. Tidak sombong. Yang membawakan di kita sombong karena kecantikan kita. Tidak paham kalau sudah umur 60 itu sudah jelek. Boleh. Ya Bun ya. Jadi
panjenengan sekarang kan masih umur 32 tahun. Nice. Ya. Ya kan? 32 tahun semua orang yang melihat Masya Allah luar biasa. Kok ya senyum semuanya ya? 30 Disebut tahun. 30. Coba nanti panjenengan kalau sudah umur 62 tahun sudah mulai turun meskipun panjenengan tiap hari mandi susu. Tetap keriput sudah mulai akan datang. Makanya oleh sebab itu di hadapan Allah kita, kata ulama besar ini Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkand, hatta la yatakabbaru, agar supaya tidak sombong. Rasulullah saja. Ya. Rasulullah itu Bunda di saat berangkat ke masjid, karena di pojokan Madinah itu ada orang buta non muslim. Tiap kali Rasulullah berangkat ke masjid pasti Rasulullah membawa nasi bungkus. Dan Rasulullah menyuapin. Saat Rasulullah nyuapin, Rasulullah dimaki-maki. Padahal dia nggak tahu yang nyuapi Rasulullah. Jangan ikuti ajaran Muhammad. Muhammad gila. Muhammad sinting. Muhammad tukang sihir. Ya Rasulullah dia. Batin saya kalau saya masih untung saya kasih masih untung saya kasih makan. Dia kan tahu. Nemen tiap hari jangan ikuti Muhammad. Muhammad sinting, Muhammad gila, Muhammad tukang sihir. Rasulullah tidak. Yesus. Padahal Nabi itu seandainya minta kepada Allah pasti langsung diijabah. Kalau saya sama Ustaz Ansori, nemen awamu bah. Enggak. Tapi apa yang terjadi? Begitu Rasulullah wafat, istri Rasulullah menyampaikan sayembara. Ada kegiatan Rasulullah yang belum ada menggantikan. Apa itu, kata Abu Bakar? Kata Sayyidina Ali, apa itu? Apa itu? Oh, kata Abu Bakar, apa itu? Yaitu Rasulullah tiap kali ke masjid nyuapi orang yang buta di non-muslim. Saya yang akan mengganti. Begitu diganti, sekali nyuapi, si buta tadi ngomong. Ini kok bukan orang yang kemarin. Saya yang kemarin. Bukan. Kaku tangannya. Kata. Nyuapinya aja tahu. Kaku. Akhirnya ngomong. Iya. Orang yang biasa tiap hari nyuapin. Yang kau hardik, kau marahi, kau pisui itu adalah Muhammad Rasulullah. Sudah wafat. Maka sayalah penggantinya. Menangis si buta ini, si non-muslim ini, lalu minta dituntun untuk masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi karena akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah orangnya ganteng kayak Ustadz Isa Ansori, kaya raya, sopan. Lewat depan rumah, pintu mobil dibuka, Pak Farmadi rokok, beda kan. Mumpung belum kebablasan. Baik, pemirsa, ada pesan-pesan yang kita berikan kesempatan dulu untuk lewat, dan setelah itu kita akan lanjut kembali bahasan kita di program Kajian Kini Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Selain meresmikan 13 komisi dalam periode 2024-2029, Dewan Perwakilan Rakyat juga menambah sebuah badan baru yang menangani badan aspirasi masyarakat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV.
bergizi propolis dan probiotik, serta rempah alami yang terkandung dalam M-Natur, dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh dan melindungi kita dari radikal bebas berbahaya. M-Natur Bitter Honey, rajanya madu pahit. Pemirsa, kita masih ada di program Kajian Kini Jawa Pos TV dan saya Isa Ansari, masih bersama narasumber kami ada Kiai Haji Farmadi Hashim dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, dan kita ada di Masjid Al-Ikhlas di kawasan Sedati Gede Sidoarjo bersama ibu-ibu Majelis Taklim atau ibu-ibu muslimat dari Masjid Al-Ikhlas Sedati Gede Sidoarjo. Dan untuk semuanya jangan lupa Anda masih mengikuti program Kajian Kini Inspirasi. Baik, kita lanjut kembali, Yai, untuk bahasan kita tentang 5 keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi Ustadz Isa. Terus si Satpam ngomong, Masya Allah, Bunda itu cantik, mobilnya bagus. Tiap kali lewat di depan Satpam, pintu dibuka, nasi bungkus, itu kan beda tuh. Iya, iya. Kan begitu. Yeah. Masya Allah, wongnya yo ayu, orangnya ganteng, tapi kok nemen. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan umat Nabi Muhammad itu dibanding dengan nabi-nabi yang lain, ja'ala umrahum qasira hatta takuna dzunubuhum aqal. Allah sengaja menciptakan umat Nabi Muhammad itu umrahum saghira, qasira, umurnya pendek-pendek. Dibanding dengan umat Nabi yang lain. Yeah. Kenapa Allah ciptakan umur umat Nabi Muhammad itu pendek, qasiran, hatta takuna dunubuhum aqal, agar supaya dosanya tidak terlalu banyak. Kalau kita sama dengan Nabi Muhammad rata-rata lah umurnya 63 tahun. 63. Coba Nabi Nuh. Ya, saya baca ayatnya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Saat Allah mengutus Nabi Nuh untuk berdakwah di kaumnya, alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun dikurangi 50. 950 tahun. Panjenengan yang kita ini umur 54 sudah asam aurat, kolesterol, duduk sedikit sudah selonjor, gak ngerti sebelahnya juga sama-sama asam aurat, kok disi. Ini. Yeah. Belum lagi kutu ngeluh, darah tinggi, bus remak ini, kosiran. Ya, kenapa? Agar supaya, kenapa Allah ciptakan umurnya pendek? Hatta takuna dzunubuhum aqal, biar dosanya tidak terlalu lama. Coba bayangkan, Bun. Kalau kita dijadikan umat Nabi Muhammad, Nabi Nuh misalnya, 950 tahun. 950. Sekarang itu orang yang umur 80 tahun sudah pikun ya, yang 54 sudah nondina, kemana-mana sudah, obatnya segini, obat asam urat, kolesterol, darah tinggi, yaitu 3 itu penyakitnya. Boyok, ngaji baru 3 menit, boyok. Ini. Dan jadi, satu lagi pikun. Ya, satu lagi pikun. Kurang mamna, padahal barusan makan. Maka Nabi Nuh itu alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun. Kalau 950 tahun, separuhnya saja beramal soleh, separuhnya enggak, berapa itu dosa kita? Nah, kalau sama dengan rata-rata dengan Nabi Muhammad 63, separuh api, separuh enggak, kan cuma 30,5 tahun. Yeah. Itu kan 30. Jadi tidak terlalu banyak dosa kita
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita menyamakan Allah dengan yang lain, syirik. Maka beruntung kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad. Enggak terlalu banyak umurnya. Alhamdulillah, dosa jaga akeh. Dosa itu paling gampang, Bu. Begitu ada di depan rumah orang jualan pagi itu loh, jualan ikan, gitu. Ngomong, Bu, jangan bilang-bilang ya, sama sudah tahu. Sudah satunya datang, Bu, jangan bilang-bilang Bunda ya. Begitu satunya hilang, ngomong lagi, jangan bilang-bilang. Satu lingkungan sedati gede ini tahu semuanya. Jangan bilang-bilang semua. Jadi sengaja Allah menciptakan umat Nabi Muhammad itu umurnya qasiron, pendek. Kenapa? Hatta takuna dzunubuhum aqal, agar supaya dosanya sedikit. Ya. Seandainya full dosa semua 63. Nabi Nuh full dosa semua 950 tahun. Maka di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang dibawa adalah amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saat kita dimintai pertanggungjawaban juga di hadapan Allah, yang berbicara bukan lisan, tangan kita. Karena pada hakikatnya lisan kita sudah dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Karena pada dasarnya lisan sudah dikunci. Yang berbicara tangan. Kalau tangan yang berbicara, maka tangan itu tidak akan bisa berbicara bohong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksinya kaki. Contoh kecil. Bun, apakah benar panjenengan hari Ahad tanggal sekian ikuti kajian kini di Masjid Al-Ikhlas? Benar ya Allah, bukan lisan yang berbicara, tangan. Benar ya Allah, saksi ngomong, ya betul, benar, pokoknya benar. Kaki, bukan takmir masjid, bukan ketua RT, bukan ketua RW. Yang ada pada diri kita. Tuh, yang kedua, ya. Yang kedua, maka Allah itu sengaja, jangan, Masya Allah masih kecil kok sudah wafat ya, umurnya. Itu karena Allah kasihan kalau terlalu lama. Sekarang Bun, kalau sudah umur kita lebih dari 80 tahun, menyiksa. Yang disiksa siapa? Ya anak cucunya, tetangganya. Tapi itu katanya bisa tambah sayang antara suami istri. Ada kisahnya itu. Gimana kisahnya? Jadi ceritanya itu si kakek tiap kali manggil istrinya itu dengan kata sayang. Sayang, ada tamu. Bukakan pintu, dibukakan. Sayang, bikinkan kopi. Terus cucunya dengar satu saat itu. Kakek mesra banget ini sama nenek. Shh, jangan rame-rame. Saya lupa nama nenekmu. Jadi manggil sayang itu karena umur sudah tua, karena lupa nama istrinya. Si anak kadung bangga, Masya Allah. Mesranya yangkung, yangki, manggilnya maki sayang. Karena begitu ditanya lupa. Ini supaya segar ya pagi ini. Termasuk begini Ustadz Isa, orang yang menunaikan ibadah haji, ini mumpung ingat ya. Orang yang menunaikan ibadah haji yang sudah umurnya 80 tahun ke atas menyiksa tetangganya. Menyiksa tetangganya. Artinya apa? Mereka beda hitungan akal ya, hitungan akal. Mereka yang menunaikan ibadah haji umur kayak panjenengan rata-rata 45 tahun itu beda dengan yang 80 tahun. Sudah didorong, pipisnya di tempat duduk itu. Sementara berangkatnya tidak membawa anak, tidak membawa tetangga. Tetangganya kan yang repot. Plus petugas. Kalau ya plus petugas. Tugas rutin saya. Ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita akan lanjutkan kisahnya ya tentang bagaimana umur kita ini kenapa kok pendek-pendek ya.
di balik itu ada hikmahnya juga supaya dosa kita tidak terlalu banyak. Dan pemirsa, Anda masih mengikuti program kajian kini. Saat lagi akan kita lanjutkan bahasan tentang 5 keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung itu. Yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect dan menghibur. Asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Pemirsa, kita masih ada di program kajian Kini Jawa Pos TV dan saya Isa Ansari masih bersama Kiai Haji Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur bersama ibu-ibu muslimat dari Masjid Al-Ikhlas di kawasan Sedati Gede, Sidoarjo. Tentang umur, siapa yang dipanggil sayang sama suaminya? Jangan panggil sayang, ini modus ya. Karena si kakek sudah lupa ini sama nama neneknya. Nama istrinya. Jangan bilang-bilang. Termasuk tadi kisahnya ketika musim haji, itu saya kan pernah menjadi petugas dadakan gitu. Iya. Nah itu kan dimintai tolong yang muda-muda mohon untuk membantu bagi yang tua-tua, nggih. Ya, saya patuh aja. Kemudian saya dorong ini salah satu jamaah di rombongan saya untuk melaksanakan ibadah tawaf. Saya milihnya yang aman di atas. Lumayan jaraknya, tawaf di atas. Tapi ketika saya bawa puter-puter orang ini bilangnya apa? Saya nggak berharap bilang terima kasih. Si kakek ini yang saya dorong juga tidak mengucapkan terima kasih. Yang diucapkan apa kira-kira? Iki apa sih kok kait mau muter? Lah saya ketawa juga. Nah itulah problem orang tua. Mudah-mudahan saya nggak termasuk. Dianggap pembimbingnya yang tidak tahu. Barokah bagi saya. Baik, itulah kalau sudah lanjut usia. Ngerepoti tadi. Kalau panjenengan dianugerahi rezeki Bunda, monggo panjenengan segera daftar haji, insya Allah berangkatnya 35 tahun lagi. Amin. Amin. Karena panjenengan sekarang umur 30, berangkatnya besok 65 tahun. Ya. Tapi kalau panjenengan sekarang umur 50, tapi ya tadi dibilang muter. Malah dia pulang ngomong, jangan mau kalau dibimbing Ustadz Isa Ansori. Apa kerjaannya kok muter? Baik. Berikutnya yang ketiga ialah ja'alahum fuqara'a hatta yakuna hisabuhum fil akhirati aqal. Allah sengaja menciptakan umat Nabi Muhammad itu umat yang fakir miskin. Tidak terlalu kaya. Biasa. Kenapa Allah ciptakan fuqara? Hatta yakuna hisabuhum fil akhirati aqal. Agar supaya tidak terlalu banyak pertanyaan nanti di hadapan Allah. KPK.
Banyak pertanyaan. Kata Rasulullah, kaki seorang hamba Allah itu tidak akan bisa gerak maju ke depan kecuali ditanya oleh 4 hal pertanyaan. Salah satu pertanyaannya tentang rizki. Min aina iktasabta wa ila aina anfaqah. Engkau dapat dari mana rumah itu, mobil itu, kendaraan itu, tanah itu, semuanya. Wa ila aina anfaqah, lalu kau infakkan untuk apa dan kemana. Banyak pertanyaan. Contoh kecil beginilah. Di saat saya mau masuk pintu itu pasti ditanya, apa yang dibawa? Hanya buku. Ustadz Isa Ansori bawa buku, bawa laptop, bawa pasti lebih banyak Ustadz Isa yang ditanya daripada saya, karena saya hanya bawa buku 1. Itu. Jadi ja'alahum fuqara hatta yakuna hisabuhum fil akhirati aqal. Tidak terlalu banyak. Nah, kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala banyak yang dibawa, lalu pertanyaannya ya agak lama. Ya wajar. Ya, betul. Bun, panjenengan rumah itu dari mana? Masih jawab. Kalau sekarang SPJ-nya mana? Akta jual belinya mana? Sekarang kan ditanya, akta jual belinya mana? Bayar pajak apa belum? Semua kan harus dibuktikan dengan bukti autentik. Yeah. Lalu, Bun, mobil panjenengan mobil mahal itu. Iya. Terus belinya di mana? Berapa harganya? Sudah kau keluarkan zakat malnya? Semua ditanya. Nah, karena umat Nabi Muhammad ini termasuk umat yang dikasihani oleh Allah, maka wis gak usah terlalu soge, rumah ya cukup, mobil ya cukup, harta ya cukup, gudang ya cukup, ya cukup lah, jangan terlalu banyak. Dan itu nanti pertanyaannya juga tidak terlalu banyak. Yang penting kan cukup tuh, Bu. Panjenengan mau rumah ya cukup. Ya. Mau mobil ya cukup. Gak ngutang kan? Betul. Nah, kalau ngutang gak cukup. Jadi hatta yakuna hisabuhum fil akhirati aqal. Ya. Biar tidak terlalu banyak pertanyaan. Pertanyaannya di hari kiamat nanti ya. Di hari yaumil hisab. Di yaumil hisab nanti. Baik. Karena kalau sudah ditanya, semua akan diaudit. Karena auditornya jelas. Auditornya jelas. Dari mana baju itu? Kredit Pak, iya tak. Sudah lunas, sampun. Itu selesai ya? Selesai. Tapi di sana nanti belum dari itu. Pertanyaan ya, berikutnya. Jadi kita jeda dulu sebentar. Ya. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Kita masih ada 2 segmen lagi ya. Masih di program Kajian Kini Jawa Pos TV. Sekarang kita berikan kesempatan dulu untuk beberapa pesan berikut ini. Terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan menggunakan teknologi nano yang merupakan partikel yang mampu merubah herbal menjadi ribuan kali lebih kecil sehingga dapat lebih cepat diserap oleh tubuh. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Pemirsa, Anda masih mengikuti program Kajian Kini di Jawa Pos TV dan saya Isa Ansori bersama Kiai Haji Farmadi Hasim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Dan kami masih ada di Masjid Al-Ikhlas, kawasan Sedati Gede, Sidoarjo, bersama ibu-ibu muslimat dari Masjid
Al-Ikhlas ini. Dan sekali lagi pemirsa yang ada di rumah masing-masing serta ibu-ibu, kita masih mengikuti program Kajian Kini Menginspirasi Nur. Baik, kita lanjutkan kembali tentang 5 keutamaan umat Muhammad. Sekarang masuk di keutamaan yang keempat. Baik, terima kasih. Yang keempat ialah keutamaan umat Nabi Muhammad dibanding dengan umat Nabi yang lain. Ja'alahum akhiral umam hatta yakuna baqa'uhum fil qabri aqal. Allah sengaja menciptakan umat Nabi Muhammad itu umat pamungkas, umat yang terakhir. Kenapa Allah ciptakan umat Nabi Muhammad itu umat pamungkas, umat yang terakhir? Hatta yakuna baqa'uhum fil qabri aqal, agar supaya tidak terlalu lama berada dalam kuburan. Siksa kubur ya. Kalau itu apalagi siksaan. Disiksa. Ya. Gitu. Tidak terlalu lama berada dalam kuburan. Coba bayangkan bunda-bunda salihah. Kalau kita dijadikan oleh Allah menjadi umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh. Wafat pada zaman umat Nabi Nuh. Maka sampai hari ini berapa tahun sudah? Berapa ribu tahun? Berapa sudah? abad? Berapa abad sudah? Kalau menghadap Allahnya di kuburan itu dalam keadaan aman, kita aman. Tapi kalau tidak, ya alamat. Maka umat Nabi Muhammad ini biar nggak terlalu lama berada dalam kuburan, karena umat Nabi Muhammad ini umat yang terakhir, umat pamungkas, tidak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad. Itu pun juga masih lama. Itu pun juga masih lama. Kalau kita berada dalam kuburan aman. Ada sebuah hikayat menarik, Ustadz Isa. Dalam sebuah referensi Nawadir Al-Qalyubi. Nawadir Al-Qalyubi itu, dalam sebuah referensi itu, ada seorang ulama besar di Mesir namanya Saleh Al-Mursi. Beliau itu pada malam Jumat ingin menunaikan ibadah sholat subuh di masjid. Dari kediamannya menuju masjid melewati kuburan. Begitu nyampe di masjid, beliau sudah sholat tahiyatul masjid, sholat tasbih, sholat malam, lalu iktikaf dan tertidur. Dalam tidurnya itu beliau bermimpi bahwasanya di kuburan itu pada malam Jumat ahlul maqbarah, pada mereka-mereka yang wafat itu berada di atas makamnya masing-masing dengan baju putih menunggu kehadiran Fatihah. Deposito Fatihah keluarganya, anaknya, keluarganya, termasuk sedekah. Yang pahalanya ditujukan kepada mereka yang wafat. Di antara mereka yang banyak itu ada satu pemuda yang pakaiannya compang-camping, tidak pakai baju putih, menangis. Ditanya oleh Imam Salih, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau tidak pakai baju putih sama dengan yang lain? Lalu dia cerita kepada Imam Salih, saya orang yang gharib, orang yang aneh di sini. Saya dulu bersama ibu saya ingin menunaikan ibadah haji. Di tempat inilah saya meninggal dunia. Lalu saya dimakamkan di sini oleh ibu saya bersama tetangga kanan kiri kita. Saat saya dimakamkan di sini, selesai ibu saya menikah lagi dengan orang laki lain. Setelah ibu saya menikah dengan orang laki lain, ternyata ibu saya saat itu sampai saat ini belum pernah kirim Fatihah, belum pernah bersedekah yang sedekah untuk saya, belum pernah. Sehingga saya menangis semacam ini. Mereka semuanya itu dengan sukacita yang gembira ngobrol sesama teman-teman di kuburan itu, membawa nampan. Nampan itu adalah nampan Fatihah dan sedekah yang sudah dikirimkan oleh keluarganya kepada mereka yang wafat. Sementara saya belum. Inilah sehingga saya menangis. Lalu ditanya oleh Imam Salih, di mana tempat ibumu tinggal? Diberitahu. Habis sholat subuh, Imam Salih datang ke tempat ibunya. Di depan rumahnya, Imam Salih bertanya, Bu, setelah menyampaikan salam, apakah engkau punya anak laki? Tidak. Apakah engkau punya anak laki? Tidak. Coba pikirkan, barangkali panjenengan lupa, wahai ibu, apakah engkau punya anak laki? Oh iya, saya punya anak laki,
Saya mau menunaikan ibadah haji, anak laki saya di Basrah wafat, saya makamkan di situ bersama tetangga yang lain. Sampai hari ini saya lupa, belum sempat kirim Fatihah, belum sempat bersedekah hadiah pahalanya untuk anak saya. Maka benar, hari ini, malam ini, semalam anakmu datang menyampaikan, kenapa ibu nggak kirim Fatihah, kenapa ibu tidak bersedekah yang pahalanya untuk saya. Maka saat itu sang ibunya menangis, lalu memberi uang 1000 dinar saat itu, minta tolong sama ulama besar yang namanya ulama salih tadi itu, lalu untuk bersedekah kepada mereka, pahalanya untuk mereka yang wafat. Maka malam itu juga datang dalam mimpinya berterima kasih, sedekah ibunda sudah nyampe kepada saya. Jadi pahala panjenengan yang disedekahkan kepada orang lain, yang pahalanya untuk bapak dan ibu kita yang sudah wafat menghadap Allah, itu memang ditunggu oleh bapak dan ibu kita. Masya Allah. Ditunggu kita. Nah, kalau wafatnya zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, maka kalau dapat deposito kirim Fatihah dan doa serta sedekah masih aman. Tapi kalau tidak, kalau jengking tadi itu, ya akan membombardir kita. Makanya Sayyidina Ali pernah disampaikan oleh Rasulullah, Ali, isma' kalami. Dengarkan wahai Ali, saya mau bercerita. Baik, kata Sayyidina Ali pada Rasulullah. Tasaddaq mautakum. Wahai Ali, silakan engkau bersedekah. Yang sedekahmu itu pahalanya mautakum, kau hadiahkan kepada saudaramu, adikmu, ayahmu, keluargamu, mautakum yang sudah wafat menghadap Allah. Di saat engkau sudah bersedekah, maka fa innallaha, sesungguhnya Allah arsalal malaika, Allah utus malaikat ayyahmilu thawabaha ilaihim, untuk membawa pahala kepada mereka yang sudah wafat. Jadi di saat kita bersedekah, Allah bawa pahala itu, Allah sampaikan kepada mereka yang wafat. Fayafrahu nabiha, mereka suka cita riang gembira karena sedekahnya sudah nyampe. Dapat kiriman, ya. Dapat kiriman. Makanya kalau ada paket. Kita jeda dulu sebentar, dan pemirsa, Anda masih mengikuti program kajian kini di Jawa Post TV. Sesaat lagi kita akan lanjut kembali. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung. Yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Post TV, independen, respect, dan menghibur. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Alhamdulillah sampai sekarang Anda masih mengikuti program kajian kini Jawa Post TV, dan saya Isa Ansari masih bersama Anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan ini merupakan segmen terakhir ya dari kajian kita tentang 5 keutamaan umat Muhammad SAW. Dan jangan lupa kita masih ada di program kajian kini, inspirasi. Baik, program kajian kini ini bisa Anda ikuti setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat bersama narasumber ada Kiai Haji Farmadi Hashim dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Kita lanjut kembali bahasan kita, topik kita. Baik, sebelum yang terakhir,
ingin saya sampaikan pada bunda-bunda solihah, di saat kita berinfak beramal, meskipun satu minuman kecil, maka panjenengan ngomong di hatinya, air segelas air ini pahalanya saya hadiahkan pada bapak dan ibu saya yang sudah wafat menghadap Allah. Kalau tidak ya cuma dapat pahala saja, tidak nerus pada bapak dan ibu kita. Di saat panjenengan bersedekah tadi, ngomong hati kecilnya, pahala ini saya berikan pada bapak dan ibu kita yang sudah wafat menghadap Allah. Yang terakhir, yang kelima, keutamaan umat Nabi Muhammad dibanding dengan umat-umat Nabi yang lain, khalaqahum sigharan fi anfusihim. Allah sengaja menciptakan umat Nabi Muhammad itu kecil-kecil. Kecil-kecil. Sigharan fi anfusihim. Kenapa Allah ciptakan umat Nabi Muhammad itu kecil-kecil? Hatta takuna mu'natut ta'ab was-sarab wasyab alaihim aqal. Biar tidak terlalu banyak makan, tidak terlalu banyak minum, ukuran bajunya yang enggak banyak. Alami sak mini. Orang terlalu banyak itu, banyak makan itu biasanya ngantukan. Ya udah, ayo coba sekarang puasa Senin atau Senin Kamis atau puasa Ramadan. Sesaat sebelum maghrib tiba, itu biasanya semua disiapin. Kolak, es teh, es campur, semua lengkap. Begitu maghrib sudah datang, dikumandangkan di masjid dan mushola, semuanya dimakan, diminum. Begitu masuk waktunya sholat tarawih, wal angopu wal ngantu dan ngantur. Ini untuk kata ulama besar itu sigharan fi anfusihim, kecil-kecil. Hatta takuna mu'natut ta'am wasyarab wasyab, makannya sedikit, minumnya sedikit, bajunya juga kecil. Kecil-kecil kan? Dikit alaihim akal. Coba bayangkan kalau panjenengan di Mekah lah. Contoh kecil di Mekah. Di Mekah kudu tukur, ketemu orang-orang yang besar-besar. Itu masih umat Nabi Muhammad tuh ya. Kalau umat Nabi yang lain. Nah, kalau yang di Indonesia kan ya kecil-kecil kayak gini ini. Kecil-kecil. Paling perutnya yang besar kayak saya. Jadi kalau panjenengan kecil-kecil. Itu dibanding dengan umat Nabi yang lain masih keutamaan kita, masih hebat kita. Jadi disyukuri, alhamdulillah saya kok kecil ya, berarti suami saya belikan baju saya lebih murah daripada yang itu ya. Itu. Jadi yang terakhir ini biar nggak terlalu banyak makan, biar nggak terlalu banyak minum. Tapi banyak minum itu konsep saat kita mau tidur, agar supaya nanti bangun jam 3 yang kita inginkan. Sebelum tidur banyak minum. Kenapa? Minum aja yang banyak sebelum tidur, biar nanti bangun mau pipis kan ya. Kan saat mau pipis, jam 3 kan, nggak usah pakai beker dan lain sebagainya. Minum aja yang banyak, lalu panjenengan tidur, insya Allah jam 3 bangun. Kenapa? Karena mau pipis. Maka di saat bangun itu jangan sampai kayak malaikat kalah catat. Nah, bunda bangun. Sudah bangun catat. Malaikat sudah bawa beginian, pipis, dianggap oleh malaikat setelah pipis mau wudu. Ternyata habis wudu nggeletak balik lagi. Dihapus lagi. Kata malaikat, nggak jadi. Nggak jadi. Jadi, maka di saat bangun sujud pada Allah dengan disaksikan linangan air mata tahajud, doakan suami kita. Ya Allah, anugerahkan pada suami kami, ya Allah, suami yang salih, menjadi imam dalam rumah tangga, ya Allah. Selamatkan dalam perjalanan di saat mencari rizki untuk anak dan anak kita, ya Allah. Dan anak-anak kita, ya Allah. Selamatkan mereka, ya Allah, di dalam perjalanan maupun di kantor. Jauhkan dari godaan-godaan setan yang ada di kantor, ya Allah. Doa seorang ibu disaksikan dengan linangan air mata sholat tahajud.
Begitu juga si bapak memohon, meminta, berdoa kepada Allah saat bangun malam, sujud pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, anugerahkan pada istri saya ya Allah, istri yang salihah, istri yang menjadi imam dalam rumah tangga bagi anak-anaknya ya Allah. Maka jadikan anak-anak saya ya Allah, anak yang salih dan yang salihah, pelanjut sujud saya ya Allah di hadapan Engkau Allah Qadirul Jalil. Jadi sama-sama mendoakan. Di saat suami berangkat ke kantor, kebetulan istri di rumah, hantarkan dengan linangan air mata sholat duha. Bunda, hantarkan dengan linangan air mata sholat duha. Di saat sama-sama berangkat di kantor, kalau memang memungkinkan ada tempat untuk sholat duha, monggo sholat duha. Tapi biasanya Ustadz Isa, kalau kita sholat duha di kantor, tetangga ngomong, karena tetangga kanan dengan ala Pak Farmadi paling kredit macet. Kredit macet. Karena sholat duha Bunda dianggap duit rumah, duit rumah. Padahal sholat duha itu ya bukan hanya itu, termasuk Bu, sholat duha itu adalah jodoh. Jadi kalau panjenengan sudah punya anak, waktunya menikah, misalnya waktunya menikah, lalu sudah bekerja, HR-nya tidak banyak misalnya, ayo imbangi dengan sholat duha. Dalam sholat duha itu ada doa begini, ya Allah, wa in kana ba'idan faqarribhu. Ya Allah, kalau memang rizki jodoh anak saya ba'idan masih jauh ya Allah, faqarribhu, datangkan dengan segera. Dekatkan faqarribhu. Wa in kana haraman fatahhirhu, ya Allah, kalau emas itu masih haram bagi anak saya, kalau mbak itu haram bagi anak saya, maka fatahhirhu, datangkan dengan segera tapi halal. Kalau ini yang berdoa ibunya, kalau ini yang berdoa ayahnya, maka la hijabah, doa orang tua itu tidak akan terhalang di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap anaknya. Baik. Yai, terima kasih kajiannya. Kita alhamdulillah tambah ilmu lagi hari ini tentang 5 keutamaan umat Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang barokah, Yai, menjadi amal jariahnya Yai Farmadi. Pemirsa, terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia bersama kami di program Kajian Kini Jawab Pos TV, dan insya Allah pekan depan kita akan kembali hadir untuk Anda masih di program yang sama, Kajian Kini Jawab Pos TV. Saya Isa Ansari bersama Yai Farmadi harus pamit undur dari ruangan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.